Pemirsa, rapat pimpinan nasional Partai Demokrat kemarin memutuskan tidak akan bergabung dengan parpol koalisi manapun. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan preferensi Demokrat adalah netral dan tidak bergabung dengan kubu Jokowi maupun dengan kubu Prabowo. Menurut Susilo Bambang Yudhoyono, keputusan Partai Demokrat netral diambil melalui jajak pendapat di antara para peserta Rapimnas. Hasilnya, sebanyak 56% peserta rapat menghendaki Demokrat bersikap netral. Rapimnas berpendapat lebih mulia dan terhormat bagi Partai Demokrat untuk bersikap mandiri, serta tidak perlu meminta-minta kepada pihak manapun untuk sebuah kekuasaan. Yang berlangsung. Namun lanjut SBY, keputusan ini belum menjadikan sikap resmi Partai Demokrat. SBY menjelaskan, hasil Rapimnas hanya menjadi usulan untuk dirinya selaku Ketua Majelis Tinggi yang berwenang membuat keputusan definitif selambat-lambatnya esok hari tanggal 20 Mei 2014. Partai Demokrat merupakan partai urutan keempat dalam pemilu legislatif 2014. Dengan memperoleh suara sekitar 10% atau 61 kursi di DPR. Demokrat juga mengusung calon presiden dari pemenang hasil konvensi partai, yaitu Dahlan Iskan. Karena elektabilitas Dahlan masih kalah dibandingkan Jokowi atau Prabowo, sehingga elit Partai Demokrat menyimpulkan percuma. Daripada kalah, lebih baik tidak usah dilanjutkan. Konvensi hanya menghasilkan orang-orang yang tidak memiliki elektabilitas yang tinggi. Buktinya, suara Demokrat tidak signifikan. Tim Liputan JAK TV. Ya, pemirsa, di tengah keriuhan politik hari ini menjelang batas akhir pendaftaran Capres-Cawapres untuk Pilpres 9 Juli mendatang, Partai Demokrat hari Minggu kemarin dalam Rapimnas telah memutuskan untuk tidak mendukung di pihak manapun dan menyatakan akan berpihak sebagai oposisi di parlemen nanti sebagai penyeimbang dan kontrol terhadap pemerintah. Sebetulnya apa yang akan dilakukan Partai Demokrat? Apakah dalam detik-detik terakhir nanti ketika menjelang Pilpres masih akan berpeluang untuk berkoalisi dengan Capres-Cawapres yang ada? Kami akan berbincang mengenai hal ini dengan dua narasumber kita pada malam hari ini. Di studio adalah, di samping saya adalah dengan Bapak Didi Irawadi Syamsuddin. Beliau adalah salah satu ketua DPP Partai Demokrat. Selamat malam Mas Didi. Selamat malam. Terima kasih bersama kami. Dan juga dengan Mas Jayadi Hanan, beliau adalah pengamat politik. Selamat malam Mas Jayadi. Terima kasih bersama kami. Dan silakan nanti jika Anda ingin bersama kami di nomor telepon kami di 02151551111. Baik, saya ingin tahu mengulik kira-kira yang terjadi kemarin di hari Minggu ya dalam Rapimnas Partai Demokrat begitu. Apakah ini arahan dari Pak SBY atau memang ini keinginan murni dari para kader Demokrat? Ya, jadi Partai Demokrat ini partai yang sangat demokratis ya. Walaupun Pak SBY punya kewenangan sebagai Ketua Majelis Tinggi, tapi Pak SBY ini menunjukkan selalu pada kami kader-kader menunjukkan suatu jiwa yang besar, jiwa besar, egaliter, dan sangat mendengarkan pendapat para kader. Sehingga kemarin itu seluruh kader, baik dari jajaran pimpinan pusat sampai pimpinan daerah, dari Sabang sampai Merauke ya, seluruh Indonesia, dimintakan pendapatnya ya, melalui angket yang dilakukan. Dan kemarin menghasilkan suatu sikap bahwa Partai Demokrat ingin mandiri, ingin menjadi netral ya, sebagai penyeimbang. Itu sikap mayoritas yang ada ya. Jadi tadi sudah disampaikan 56%. Lalu ada juga sikap mendukung salah satu kubu. Juga ada sikap untuk membentuk poros sendiri. Tapi kalau poros sendiri kan sudah tidak mungkin ya. Sampai hari ini kita tetap mayoritas itu pada sikap ingin posisi netral. Namun memang batas akhir itu sampai besok. Politik ini tentu hal yang berjalan terus. Yang saya dengar malam ini Pak Prabowo
ingin rencana ke Cikeas, ya kita tunggu saja bagaimana. Tapi sikap utama kami sudah jelas demikian. Tentu saya pikir sikap yang baik dan dalam proses demokrasi sikap yang mulia lah, saya pikir begini ya. Hal yang wajar dimanapun wajar-wajar saja. Begitu. Oke, baik, saya ingin ke Mas Jayadi dulu untuk melihat apa yang terjadi dengan Partai Demokrat. Apakah ini dilakukan karena memang sudah mepet begitu, karena sudah tertinggal dengan kawan-kawan lain yang sudah terlanjur berkoalisi dan terakhir sempat dikabarkan akan kawin paksa dengan Golkar tapi tidak jadi, begitu akhirnya malah memilih untuk beroposisi. Tanggapan Anda? Ya, pertama saya melihat betul tadi Pak Didi Samsudin mengatakan bahwa itu keputusan dari bawah ya. Tapi saya melihatnya aspirasi itu setelah para peserta Rapimnas membaca kondisi real politik nasional, bahwa setelah beberapa minggu terakhir ini pilihan untuk Demokrat makin terbatas begitu. Nah, sehingga terakhir itu pilihan yang paling mungkin itu adalah apakah membentuk koalisi bersama Partai Golkar atau kemudian bersikap tidak ikut sama sekali. Setelah ikut salah satu kubu itu tampaknya juga kurang menjadi opsi yang menarik sebetulnya begitu. Jadi saya melihatnya ini memang sikap netral itu menjadi satu-satunya sikap yang masih mungkin tersisa pada saat ini. Nah, sebetulnya kemarin itu ketika diputuskan kan Pak SBY atau Partai Demokrat mengatakan bahwa sebetulnya masih ada upaya untuk membuat sikap itu lebih definitif nanti tanggal 20 Mei ya. Saya membacanya bahwa itu karena masih menunggu gerakan Partai Golkar. Partai Golkar masih bergerak tadi malam ke PDIP, kemudian tidak mendapatkan deal yang cocok, lalu tadi pagi kemudian pindah ke Gerindra, sehingga diputuskan untuk bergabung dengan Gerindra. Nah, dengan demikian opsi Partai Demokrat tinggal satu, apakah bersikap netral atau ikut gitu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah untung ruginya sikap netral itu gitu kan. Sikap netral itu kan tidak mesti seperti yang Anda katakan tidak mesti menjadi oposisi. Kan kalau kita bicara oposisi atau penyeimbang itu kan berarti kita bicara pemerintahan ke depan. Itu berarti bicara pasca Pilpres. Nah, kalau bersikap netral maka menurut saya masih terbuka ruang yang lebih luas nanti bagi Partai Demokrat ketika pasca Pilpres. Misalnya apakah benar akan tetap dengan keputusan untuk menjadi netral, oposisi atau penyeimbang, atau sebetulnya nanti setelah menimbang-nimbang kembali pasca Pilpres dilihat nih pemenangnya siapa, mungkin masih ada kecocokan, nanti bisa bergabung gitu. Oke, baik, ini menarik karena statement Pak SBY juga mengatakan bahwa kader Demokrat diperbolehkan untuk memilih yang sejalan programnya dengan melanjutkan program Pak SBY sekarang ya. Kita akan bahas lagi nanti setelah pariwara. Jangan kemana-mana, kami akan kembali bersama Anda. Ya, menarik dengan informasi terkini yang menyatakan tadi dari Mas Didi menginformasikan bahwa Pak Prabowo juga rencananya akan mampir ke Cikeas setelah hari ini menyambangi Pak Abu Rizal Bakri, Rhoma Irama, dan juga hari ini rencananya juga akan ke Cikeas menemui Pak SBY. Nah, ini mengenai tadi ya, apakah nanti dengan Pak Prabowo masih ada kemungkinan lagi tadi ya untuk tadi kan pilihannya netral begitu, tapi untuk kader-kader sendiri apakah memang nanti akan diarahkan untuk memilih salah satu capres tertentu? Jadi Pak Prabowo tadi dari pemberitaan yang saya ikuti jadi gimana tanya? Apakah? Iya, nanti apakah kader-kader akan diarahkan untuk memilih salah satu capres walaupun sudah ada? Sampai malam ini tetap ya pada sikap mayoritas itu netral. Tapi politik ini kan bukan suatu yang rigid, bukan suatu yang tidak bisa berubah sama sekali. Kita lihat saja nanti kan perkembangannya bagaimana, karena bagi Partai Demokrat ya siapapun yang visi misinya jelas untuk melanjutkan pembangunan ini, membangun bangsa ini ke depan, ya tentu akan kita lihat begitu ya. Karena kemarin itu sebenarnya kami dalam posisi kenapa bukannya kami tidak mau bergabung kemana-mana, kami meyakini bahwa 11 orang yang ada di dalam komite konvensi itu adalah yang kami adakan calon-calon yang bagus ya. Namun tidak ada titik temu, sehingga kita tentu dalam posisi tidak harus mengikuti partai lain yang ya masing-masing kan punya gaya masing-masing, punya cara masing-masing yang harus ada yang dari awal langsung merapat ya,
ada yang di tengah-tengah dan sebagainya, karena kami tetap yakin dengan 11 orang ini, sehingga kami tetapkan komunikasi, coba mengajukan entah dalam posisi capres ataupun cawapres, karena posisi yang hanya 10% ya, tentu kita harus realistis ya. Namun posisi sekarang artinya kita tetap tidak akan gabung kemana-mana, tapi kita lihat besok finalnya. Bagaimana ini keputusan di Rapimnas ini kan keputusan yang saya pikir bagi saya bangga dan terhormat. Karena bagi Partai Demokrat tidak perlu meminta-minta atau mendatangi siapapun. Kami apa adanya, kalau siap bersama-sama membangun yang terbaik bagi bangsa ini, yang terbaik bagi Indonesia ke depan, tentu kenapa tidak, begitu ya. Oke. Ini kan sempat beredar juga yang di YouTube ada pernyataan dari Pak SBY untuk bisa berkomunikasi dengan Ibu Megawati seperti itu. Apakah ini sebenarnya juga masih ada harapan gitu supaya masih bisa merapat ke PDIP begitu, Mas Didi? Dari awal komunikasi kita buka kemanapun ya, kita nggak ada yang namanya kami di Demokrat tentu tidak ingin bicara masa lalu. Katakan ada perasaan-perasaan kurang enak di masa lalu, itu kami nomor 2 kan bagi kami adalah bagaimana bangsa ini ke depan bisa kita bangun bersama-sama dengan partai manapun. Tentu komunikasi sudah dilakukan, namun terakhir yang terjadi ya yang kita lihat sekarang ini sudah ada 2 poros yang artinya hanya 2 poros saja, dan kami sampai saat ini tentu walaupun kita nggak bilang gagal komunikasi, mungkin tidak ketemu ya komunikasi itu dengan kita menawarkan capres-capres kita, lalu visi misi kita, program kita depan, karena belum ketemu. Saya pikir hal yang biasa-biasa saja. Dan kita mengambil sikap yang ini, sikap yang saya pikir sikap yang baik juga, dan sikap yang terhormat bagi kami semua begitu. Oke, baik, kita sapa penelpon dulu. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, silakan. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak? Dengan Samuel di Jakarta. Silakan Pak Samuel. Oh ya, mengenai netralitas Partai Demokrat ya. Ya. Ya, ini agak jadi membingungkan karena mungkin rakyat ya yang di grassroots-nya itu menanti-nanti koalisi mana kemana, poros yang mana kan. Jadi kalau dari masyarakat mungkin konstelasinya membingungkan karena tiba-tiba Pak ARP kan memasuk ke poros yang Gerindra ya. Dan kita lihat kalau memang dari suara partai kan, dari kursi di parlemen hampir 50% mungkin mereka poros Gerindra ini menguasain ya. Nah, sementara Pak Jokowi punya agenda untuk pembersihan dari korupsi ya. Jadi ini mungkin membuat takut juga sama partai-partai yang merasa nanti agendanya itu bisa membahayakan gitu. Termasuk Partai Demokrat mau merapat kemana, apakah harus ke Pak Prabowo, sementara kalau dari sejarah 98 kan kita walaupun mungkin tidak ada masa lalu ya, tapi kan kita melihat apakah mungkin Pak SBY mau merapat ke Prabowo gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Samuel. Jadi artinya Anda masih bingung dengan apa yang dilakukan oleh partai-partai begitu. Silakan Mas Didi menanggapi dari memang kalau kembali ke soal Demokrat tadi, memang sekarang pilihan bagi Partai Demokrat tinggal 2 kan. Satu, bergabung dengan poros Prabowo. Karena ke PDIP tampaknya sudah ditutup begitu pintunya ya. Kemudian yang kedua ya kembali ke sikap netral itu. Nah, kalau ke poros Prabowo, walaupun sepertinya istilah orang Jawa diuwongke, jadi didatangi gitu kan. Tetapi kan tetap saja cuma ikut kan gitu, nggak berperan dari awal gitu. Jadi saya kira itu di kalangan kader Demokrat tetap aja kesannya bukan merupakan pilihan cuma buat Pak SBY juga mungkin seperti itu ya. Cuma ikut gitu. Masa partai sebesar Demokrat dengan figur sebesar Pak SBY cuma ikut-ikutan gitu. Kesannya kan gitu. Nah, mungkin saya kira pilihan yang netral itu yang akan diambil dengan kemudian melakukan evaluasi kembali pasca Pilpres gitu. Memang kalau kita flashback agak sedikit ke belakang ya Pak Didi ya. Memang ini menurut saya agak ironis begitu. Sekali lagi partai meskipun betul hasil suaranya kan cuma 10% lebih sedikit ya. Tetapi kan tetap nomor 4. Sebenarnya selisihnya dikit aja sama Gerindra kan, cuman sekitar 1, sekian persen. Betul. Artinya
Partai Demokrat sebetulnya masih punya peluang dari awal untuk membangun sebuah koalisi yang minimal bisa meningkatkan bargaining position terhadap dua koalisi besar yang sekarang ada. Tapi saya melihat dari awal itu tampaknya yang lebih difokuskan itu lebih ke bagaimana menghitung siapa yang bakal menang. Dan itu kemudian muncullah upaya untuk mendekati PDIP. Tapi sebetulnya itu boleh diperhitungkan, tetapi saya menduga awalnya itu akan dimulai dengan mengkonsolidasi kekuatan partai tengah, SBY plus partai-partai oposisi yang tengah. Dari sana kemudian baru bisa bergerak gitu. Apakah nanti diberikan kesempatan bergerak sendiri-sendiri atau kemudian bergerak bersama-sama terhadap dua poros besar ini. Tapi ternyata itu juga tidak dilakukan. Oke, apakah melihat Anda ini adalah keterlambatan dari Partai Demokrat untuk kesannya memutuskan? lambat ya, kesannya lambat. Tetapi bagi saya itu memang agak misterius. Kenapa kok orang sehebat Pak SBY dengan partai sebesar ini kok kesannya agak lambat menghitung strategi-strategi yang harus dilakukan. Itu yang menurut saya agak misterius. Begitu. Oke, silakan menjawab misterius tadi apa nih Mas Didi? Saya pikir bukan masalah cepat lambat. Persoalan bangsa ini bukanlah persoalan yang sepele ya. Apa yang sudah dibangun oleh Pak SBY dan presiden sebelumnya, Bu Mega, Gus Dur maupun Pak Habibie, tentu harus bisa dilanjutkan sebaik mungkin. Kita bukan lomba cepat-cepatan atau bagaimana. Tapi realitas politik yang ada kita hanya 10%. Dan saya kira juga kalau pada akhirnya ya target kita awalnya tentu bagaimana mengusung calon-calon konvensi ini ya. Tapi kalau pada akhirnya harus di luar hal yang biasa-biasa saja saya pikir ya, karena di Amerika Serikat pun ya tidak ada presiden tidak ada partai yang terus-terusan rata-rata kurang lebih paling 2 tahun maksimal 3 tahun itu jarang, 3 kali jarang-jarang. Jadi ini hal yang biasa-biasa, resiko yang kita harus ambil daripada kita gaya orang kan lain-lain. Ada yang seperti berlomba mencari ada gula ada semut atau bergabung kemana, kita nggak dalam posisi normal-normal saja, tapi kebetulan ternyata tidak ada kecocokan dalam visi misi kesamaan dan sebagainya, sehingga kita siap resiko apapun. Mungkin itu yang lebih tepat Saya setuju ya. Baik, kita angkat telepon dulu pasti ya. Kita masih ada waktu nanti sebelum kita jawab dulu penelpon ini. Selamat malam. Selamat malam. Ya silakan Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Kojang di Bogor. Silakan Pak Kojang. Selamat malam. Selamat malam Pak. Malam. Langsung saja Pak. Ya. Begini Pak. Ya. Halo? Ya, kami dengar dengan jelas Pak Kojang, langsung saja. Ya. Saya memahami sikap daripada Partai Demokrat, Pak. Halo? Iya. Ya, halo. Ya, saya memahami sikap dari Partai Demokrat, Pak. Begini. Ya, bisa agak cepat sedikit Pak Kojang karena waktu kita sangat terbatas. Oke, mungkin nanti Pak Kojang bisa menghubungi kami kembali. Kita akan break dulu, jangan kemana-mana pemirsa. Kami akan kembali bersama Anda sesaat lagi setelah pariwara berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sebelum kita kembali berbincang dengan narasumber kita akan coba angkat telepon lagi. Selamat malam. Halo. Iya. Ya, silakan Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Iwan di Jalan Jakarta Pusat. Silakan Pak Iwan, langsung saja Pak. Ya. Halo. Ya, halo. Saya dari Jakarta Pusat, Iwan dari Jakarta Pusat. Ya, langsung saja Pak, kami dengar dengan baik. Pak, ini Bapak SBY itu langkah yang jitu, yang cemerlang. Terus? Oke, Bapak tidak perlu menunggu feedback Bapak di TV, langsung saja Pak disampaikan Pak. Ya, ini dia membantu kepada Gerindra, kepada Prabowo, tapi dia tidak mau merusak. Ya. Oke. Baik, merusak karena Partai Demokrat ini sekarang dalam keadaan busuk. Jadi kalau secara terang-terangan dia mendukung, maka kasihan Prabowo. Maka dia sembunyi
sembunyi tangan, tapi nanti kadernya akan membantu semua. Baik, terima kasih Pak Iwan di Jakarta. Menanggapi Mas Didi dulu deh dari Demokrat. Ya, spekulasi masyarakat silakan aja bagaimana, tapi tekad kami itu adalah membantu siapapun yang bisa melanjutkan pembangunan yang terbaik, ya siapapun ya. Jadi kami netral itu kan berarti setelah ini juga tidak dianjurkan untuk jadi golput juga para kita harus mendukung proses demokrasi ini ya, walaupun banyak kekurangan kalau lihat pileg kemarin ya, tapi tetap harus yakin ini proses demokrasi yang terbaik. Tinggal kita lihat setelah pasca penetapan para caleg ini, capres ini, kita lihat konsistensi para capres-capres yang ada, sejauh mana apa yang dikatakan dengan kenyataan yang ada. Tentu ini perjalanan 1,5 bulan ke depan, tentu kan banyak yang bisa dinilai kan, cukup untuk bisa menilai, sehingga mana yang terbaik tentu kita akan lihat ya. Jadi sikap netral ini sikap pilihan yang terbaik saya pikir sampai malam ini mayoritas, dan saya merasa sangat terhormat dengan sikap demikian ya. Dan juga jangan diartikan yang tidak seperti Bapak tadi, saya walaupun tanpa mengurangi hormat saya, tapi ini adalah pilihan politik yang tidak salah ya, karena tiap partai punya gaya masing-masing, punya di awal ada yang langsung ngambil posisi, tapi kami sekali lagi karena kami pada awalnya sangat yakin dengan calon-calon yang saya yakin sebenarnya bagus-bagus, cuma persoalannya mungkin elektabilitas saja problem ataupun kurang publikasi dan sebagainya. Inilah yang terjadi. Namun ini masih ada 1 hari ke depan. Memang kalau saya pribadi sikap netral ini ada yang terbaik. Namun kami menghormati apapun keputusan Pak SBY, karena Pak SBY dengan kematangan politiknya dan sebagai senior kami tentu mana yang terbaik setelah mendengarkan para kader akan ditentukan sebelum deadline yang ada. Baik, Mas ini mungkin masyarakat melihat begitu dalam politik itu tidak ada sesuatu yang rigid tadi seperti disampaikan oleh Mas Didi ya. Seperti mungkin kita lihat beberapa hari ini belakangan seperti Golkar yang kesana kemari akhirnya hari ini memutuskan ke Gerindra seperti itu. Termasuk dengan Demokrat sendiri yang menyatakan netral, tapi jangan-jangan besok sudah ada di poros lain begitu. Ya, satu itu ya. Yang kedua memang apapun move atau gerakan politik atau sikap politik termasuk dari Partai Demokrat itu bisa jadi multitafsir. Bagi Demokrat begitu, tafsirnya bagi masyarakat seperti tadi kan misalnya. Nah, pertanyaannya memang karena setiap move itu ada kalkulasi politiknya sendiri, maka kemudian orang bertanya, dengan move-nya Partai Demokrat sebagai bersikap netral, ini yang untung siapa nih? Kira-kira gitu kan? Nah, tentu masyarakat punya alat-alat untuk menganalisis. Misalnya begini, masyarakat menilai, oh oke, di Prabowo ada Pak Hatta. Pak Hatta itu bagaimanapun adalah biasanya PSBY. Berarti mungkin ini menguntungkan, yang menguntungkan Prabowo. Yang kedua, sampai malam ini ada sowan dari pihak Prabowo kepada Pak SBY. Tetapi kalau nanti misalnya Pak SBY tetap memutuskan netral, itu tetap bisa diartikan sebagai oke, ini berarti sebetulnya Pak SBY mendukung Prabowo tapi tidak enak gitu kan. Jadi multi tafsir seperti itu, dan saya kira itu sah-sah saja karena masyarakat kita memang makin cerdas gitu, makin cerdas. Tetapi memang kalau mungkin dari hitung-hitungan ke depan pasca Pilpres itu saya setuju bahwa salah satu concern, salah satu hal yang menjadi kepedulian Partai Demokrat dan SBY terutama saya kira adalah bagaimana melanjutkan legasinya, warisan pemerintahannya. Yang baik dilanjutkan, yang buruk diperbaiki, kan kira gitu. Nah, nanti itu kan mau tidak mau akan ada transisi ya, transisi pemerintahan yang sekarang kepada pemerintahan yang baru, siapapun yang menang. Jadi siapapun yang menang itu mau tidak mau berurusan dengan Pak SBY kan. Berkomunikasi pasti mau tidak mau. Nah, barangkali sikap netral itu untuk memfasilitasi itu. Di satu sisi ya. Itu pilihan positifnya, yang positifnya tentunya ya. Aspek normatifnya. Negatifnya tadi itu bisa diartikan oke, ini sebenarnya dukungan kepada Prabowo, teman cuman supaya tetap netral gitu. Aspek lain mungkin yang bisa menguntungkan adalah misalnya begini, kemungkinan Demokrat untuk beroposisi kalau PDIP yang menang, dari kalkulasi politik hari ini, itu kalau PDIP yang menang, kemungkinan Demokrat menjadi penyeimbang itu lebih besar, gitu kan? Di kalkulasi politik hari ini. Sementara perhitungan politik sekarang, berdasarkan data-data jajak pendapat yang ada,
koalisi PDIP masih lebih unggul dari sisi elektoral terhadap koalisi Prabowo. Nah, untuk berjaga-jaga ya, maka sikap netral adalah yang lebih baik. Tepat, ya. Pada saat yang sama masih ada kemungkinan koalisi Prabowo memenangkan pertarungan, ya kan? Nah, kalau memenangkan pertarungan itu kan kalau sudah diputuskan dari sekarang sikapnya harus oposisi, kan itu berarti menutup komunikasi kepada pemerintahan yang baru. Padahal jadi di situ pilihannya netral begitu iya, akhirnya. maka netral itu memberi ruang. Masih Saya kira bisa kesana kemari sebetulnya memberi ruang itu. Bagi Termasuk Partai tadi Demokrat dalam kekuasaan masih dimungkinkan. Pasca Pilpres terutama, pasca pemilihan presiden ini. Oke, silakan Mas. Saya rasa tidak sesederhana itu ya. Saya hormati apa yang disampaikan. Tapi bagi kami banyak pencapaian selama ini hal yang simple. Misalnya bagaimana guru-guru gajinya naik berlipat-lipat kali, lalu PNS, lalu program-program pro rakyat demikian banyak ya di zaman PSB itu. Ada lahir undang-undang desa misalnya, BPJS, PNPM Mandiri, bantuan siswa miskin dan sebagainya. Begitu banyak program. Kita berharap siapapun nantinya yang akan melanjutkan ini yang bisa memperkuat program-program pro rakyat ini, karena memang ini masih diperlukan ke depan. Manakala calon ke depan yang memang mengutamakan kepentingan rakyat, yang mana rakyat-rakyat di pedesaan, terutama rakyat-rakyat yang kurang mampu, yang perlu kesejahteraan, tentu disitulah posisi kader Partai Demokrat siapapun yang memimpin kelak ya. Jadi posisi netral ini bukan dalam arti kita mau nyari aman lalu nanti bagaimana gerbong belakang tetap paling tidak dapat akses yang paling kurang. Kalau dikatakan demikian, tetap akses yang paling minim. Tapi Demokrat masih berharap nggak sih Pak Didi untuk bagi tetap... kami tulus saja siapapun ya, sehingga dalam posisi yang katanya paling tidak enak, kalau bagi partai-partai yang sudah terbiasa dalam kekuasaan, dalam posisi penyeimbang pun kita ambil. Bagi kami itu bukan posisi tidak enak, itulah suatu hal yang memang sudah saatnya ya, karena kekuasaan ini kan ibarat roda, mungkin saatnya sekarang kami dalam posisi itu hal yang wajar saja di mana-mana. Masih Seperti berharap nggak sih Pak? Demokrat Amerika dan Republik di Amerika berganti-ganti, atau di Eropa dengan yang sistem multipartai, itu hal-hal yang biasa-biasa. Ada rolling begitu Pak dalam sistem partai justru ya. saat pembenahan bagi kami juga, kami bisa dekat dengan rakyat langsung, karena di luar pemerintahan lebih banyak turun ke bawah, mendengarkan rakyat, aspirasi rakyat bagaimana, lebih dekat dengan rakyat. Itu kan saatnya mungkin sekarang pada saat di kekuasaan mungkin tidak sedekat kawan-kawan yang ada di luar kekuasaan. Artinya tetap kita masih garis bawahi dari perbincangan kita pada malam hari ini, masih tetap ada kemungkinan ada perubahan begitu ya Mas Didi ya, untuk yang paling utama tentu sikap netral, tidak berpihak kemana-mana, itu yang paling utama. Namun kami tidak golput sekali lagi, tapi kami melihat siapa yang mampu kita anggap melanjutkan hal-hal yang sudah baik dilakukan oleh Pak SBY dan pemerintahan sebelumnya. Baik, drama politik masih akan terus berlanjut tentunya hingga Pilpres mendatang ya. Dan terima kasih. Tapi saya setuju ya bahwa memang harus pilihan menjadi penyeimbang atau oposisi itu bukan pilihan yang buruk bagi perkembangan partai maupun bagi demokrasi kita. Jadi partai itu harus siap berkuasa, tapi pada saat yang sama kalau kata rakyat, lu turun dulu, benahi partai dulu, kan itu tanda ya. Demokrat ini unik, baru berdiri langsung berkuasa. Karena itu mungkin agak linglung para kadernya yang tidak siap. Nah itu mungkin dengan menjadi oposisi atau menjadi penyeimbang itu bisa ditempa lebih keras, ya, sehingga jadi bisa pelajaran untuk berbenah diri begitu ya. ke depan, ya. Oke, baik, terima kasih Pak Jayadi dan juga Mas Didi bersama kami dalam Hadap Berita Jak TV. Tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali dengan informasi saat lagi setelah pariwara berikut.